Bu, jika kau benar-benar membutuhkan jalan keluar, ada satu cara yang mungkin bisa kau coba. Tapi ingat, ini bukan jalan biasa. Ini adalah jalan pesugihan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Rizka. Bu Rizka, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang janda yang hidup sederhana bersama anak semata wayangnya, Rian. Kehidupan mereka tidaklah mudah. Setelah suaminya meninggal karena sakit, Bu Rizka harus bekerja keras untuk menghidupi diri dan anaknya. Ia mencoba berbagai usaha kecil-kecilan, mulai dari berjualan kue hingga menjadi buruh cuci. Namun penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai sekolah Rian. Suatu malam, ketika Bu Rizka sedang duduk termenung di depan rumahnya, tetangganya, Mbah Jono, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis, mendekatinya. Mbah Jono melihat kegelisahan di wajah Bu Rizka dan bertanya, "Ada apa, Bu? Kenapa wajahmu terlihat begitu sedih?" Bu Rizka pun menceritakan kesulitan hidup yang ia alami. Mbah Jono mengangguk-angguk lalu berkata, "Bu, jika kau benar-benar membutuhkan jalan keluar, ada satu cara yang mungkin bisa kau coba. Tapi ingat, ini bukan jalan biasa. Ini adalah jalan pesugihan." Bu Rizka terkejut mendengar kata pesugihan. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang orang yang melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan, namun seringkali dengan konsekuensi yang berat. Namun, karena sudah putus asa, ia memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Mbah Jono menjelaskan bahwa ada sebuah tempat di tengah hutan di mana seorang dukun terkenal tinggal. Dukun tersebut dikenal bisa membantu orang yang ingin mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Namun Mbah Jono mengingatkan, pesugihan ini bukan tanpa syarat, Bu. Kau harus siap dengan konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar. Setelah berpikir panjang, Bu Rizka memutuskan untuk mencoba. Esok harinya, ia pergi ke hutan dengan petunjuk dari Mbah Jono. Perjalanan itu tidak mudah. Hutan itu gelap dan sunyi, dengan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil. Di depan gubuk itu, seorang wanita tua dengan mata yang tajam sedang duduk menunggu. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya wanita tua itu dengan suara serak. Bu Rizka gemetar, namun ia memberanikan diri untuk menjelaskan keinginannya. Wanita tua itu tersenyum sinis dan berkata, "Kau ingin kaya? Baiklah, aku bisa membantumu. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Bu Rizka mengangguk, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Wanita tua itu kemudian memberinya sebuah bungkusan kecil berisi ramuan dan memberinya instruksi untuk melakukan ritual tertentu di rumahnya. "Lakukan ini tepat pada tengah malam, dan jangan lupa, kau harus siap dengan konsekuensinya," pesan wanita tua itu. Malam itu, Bu Rizka melakukan ritual seperti yang diinstruksikan. Ia menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan meminum ramuan yang diberikan. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan terjatuh pingsan. Ketika ia bangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di depannya, ada sebuah wajan berisi ayam geprek yang masih panas, seolah-olah baru saja dimasak. Sejak saat itu, kehidupannya berubah. Warung ayam geprek yang ia buka tiba-tiba ramai dikunjungi orang. Rasanya yang lezat dan harganya yang murah membuat warungnya terkenal hingga keluar desa. Uang mengalir deras dan Bu Rizka bisa membiayai sekolah Rian dengan mudah. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan kadang-kadang ia mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Suatu malam, ketika Bu Rizka sedang membersihkan warung, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu semakin mendekat dan tiba-tiba ia mendengar suara. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Sekarang saatnya untuk membayar harganya." Bu Rizka ketakutan.
ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia mencoba mencari Mbah Jono untuk meminta bantuan, namun Mbah Jono hanya menggeleng dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, Bu. Pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Kau harus menghadapi konsekuensinya sendiri." Sejak saat itu, kehidupan Bu Rizka berubah menjadi mimpi buruk. Warungnya tetap ramai, namun ia tidak bisa menikmati hasilnya. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan pesugihan itu, namun sepertinya sudah terlambat. Setelah kepergian Bu Rizka, warung ayam geprek itu tetap beroperasi, meskipun tidak ada yang tahu siapa yang menjalankannya. Orang-orang desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang warung itu. Meskipun ramai pengunjung, tidak ada yang pernah melihat siapa yang memasak atau melayani di sana. Ayam geprek selalu tersedia, panas dan siap disantap, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja di balik dapur. Rian, anak Bu Rizka, yang kini tinggal sendirian, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada yang tidak beres dengan warung itu, terutama setelah ibunya menghilang secara misterius. Rian memutuskan untuk mengunjungi Mbah Jono, tetangga yang dulu pernah menasihati ibunya tentang pesugihan. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu saya? Dan kenapa warung itu masih beroperasi?" tanya Rian dengan suara gemetar. Mbah Jono menghela napas panjang. "Rian, anakku, ibumu telah membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Pesugihan itu bukanlah jalan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, dan sekarang warung itu telah menjadi bagian dari dunia lain." Rian tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk menutup warung itu, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Malam itu, Rian pergi ke warung dengan niat untuk menguncinya dan tidak membukanya lagi. Namun, ketika ia tiba di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam warung, ada sosok-sosok bayangan hitam yang bergerak-gerak, seolah-olah sedang memasak dan melayani pelanggan. Rian mencoba untuk tidak panik, tetapi ia merasa ada yang menariknya masuk ke dalam warung. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, ia merasa dirinya terlempar ke dalam kegelapan. Ketika Rian sadar, ia berada di sebuah tempat yang aneh. Sekelilingnya gelap, tetapi ia bisa melihat warung ayam geprek itu berdiri di tengah-tengahnya. Di depan warung, ia melihat ibunya, Bu Rizka, terlihat pucat dan kurus, seolah-olah telah menderita selama bertahun-tahun. "Ibu," teriak Rian mencoba mendekati ibunya. Bu Rizka menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Rian, anakku, kau tidak seharusnya datang ke sini. Ini adalah tempat di mana aku harus membayar harganya. Aku telah terjebak di sini dan tidak ada jalan keluar." Rian menangis. "Ibu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan mencari cara untuk membebaskanmu." Bu Rizka menggeleng. "Tidak, Rian, kau harus pergi. Jangan sampai kau terjebak seperti aku. Warung itu telah menjadi gerbang ke dunia ini, dan siapapun yang mencoba menutupnya akan terjebak di sini." Rian tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Jono sekali lagi. Kali ini dengan harapan bahwa sang sesepuh desa itu bisa membantunya. Ia berlari keluar dari warung dan kembali ke desa. Ketika ia tiba di rumah Mbah Jono, ia menceritakan semua yang ia alami. Mbah Jono terdiam sejenak, lalu berkata, "Rian, ada satu cara untuk membebaskan ibumu, tetapi itu sangat berbahaya. Kau harus pergi ke hutan dan menemui dukun yang memberinya pesugihan itu. Hanya dia yang bisa membatalkan perjanjian itu." Rian mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ibunya. Esok harinya, ia pergi ke hutan
dengan tekad yang kuat. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi ia terus berjalan hingga akhirnya tiba di gubuk wanita tua itu. Wanita tua itu sedang menunggu, seolah-olah sudah tahu bahwa Rian akan datang. "Kau datang untuk membebaskan ibumu, ya?" tanyanya dengan suara serak. "Ya," jawab Rian dengan tegas. "Apa yang harus aku lakukan?" Wanita tua itu tersenyum sinis. "Kau harus menggantikan ibumu. Jika kau bersedia terjebak di sini, maka ibumu akan bebas." Rian terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ia mengangguk. "Aku bersedia." Wanita tua itu tertawa. "Baiklah, perjanjian telah dibuat." Tiba-tiba, Rian merasa dirinya terlempar kembali ke dunia gelap itu. Ia melihat ibunya perlahan menghilang, sementara ia sendiri merasa tubuhnya semakin berat. Bu Rizka, yang kini bebas, menangis melihat anaknya terjebak di tempat yang sama di mana ia pernah menderita. "Rian, anakku, mengapa kau melakukan ini?" tangis Bu Rizka. Rian tersenyum lemah. "Ibu, aku tidak bisa membiarkanmu menderita lagi. Kau sudah cukup menderita untukku." Bu Rizka pun kembali ke dunia nyata, sementara Rian terjebak di dunia gelap itu, menjaga warung ayam geprek yang tak pernah sepi. Warung itu tetap ramai, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi sekarang, Rianlah yang harus membayar harganya. Dan di desa, Bu Rizka hidup dengan penuh penyesalan, mengetahui bahwa anaknya telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Warung ayam geprek itu tetap berdiri, menjadi pengingat akan bahaya mencari jalan pintas menuju kekayaan. Setelah Rian terjebak di dunia gelap, Bu Rizka kembali ke desa dengan hati yang hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah menggantikannya dalam kutukan pesugihan itu. Setiap malam, ia bermimpi tentang Rian, melihatnya terjebak di warung ayam geprek yang tak pernah sepi, melayani pelanggan-pelanggan yang bukan dari dunia manusia. Bu Rizka mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Rian. Ia pergi ke berbagai dukun dan paranormal, meminta bantuan untuk membatalkan kutukan itu. Namun tidak ada yang berani membantu. Mereka semua mengatakan bahwa perjanjian dengan kekuatan gelap itu terlalu kuat untuk dibatalkan. Suatu hari, Bu Rizka mendengar tentang seorang pertapa yang tinggal di gunung jauh. Konon, pertapa itu memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan bisa membantu orang yang terjebak dalam kutukan. Dengan harapan baru, Bu Rizka memutuskan untuk mencari pertapa itu. Perjalanan ke gunung itu tidak mudah. Bu Rizka harus melewati hutan lebat dan mendaki lereng yang curam. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan Rian memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gua kecil di puncak gunung. Di dalam gua itu, seorang pertapa tua sedang duduk bermeditasi. "Apa yang kau cari, anakku?" tanya pertapa itu dengan suara lembut. Bu Rizka menceritakan seluruh kisahnya, mulai dari pesugihan yang ia lakukan, hingga Rian yang terjebak di dunia gelap. Pertapa itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kutukan ini sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk dibatalkan. Kau harus melakukan ritual pengorbanan yang besar." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Bu Rizka dengan penuh harap. Pertapa itu menjelaskan bahwa Bu Rizka harus melakukan ritual di tengah hutan, di tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan wanita tua itu. Ritual itu membutuhkan pengorbanan darah dari orang yang terikat dengan kutukan, yaitu Bu Rizka sendiri. "Kau harus siap dengan konsekuensinya," pesan pertapa itu. Bu Rizka mengangguk meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Setelah Bu Rizka terjebak di dunia gelap, Rian kembali ke desa dengan perasaan hampa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya telah menggantikannya dalam kutukan itu. Setiap malam, ia bermimpi tentang ibunya, melihatnya terjebak di warung ayam geprek yang tak pernah sepi, melayani pelanggan-pelanggan yang bukan dari dunia manusia.
Rian mencoba mencari cara untuk menyelamatkan ibunya. Ia pergi ke berbagai dukun dan paranormal, meminta bantuan untuk membatalkan kutukan itu. Namun, seperti ibunya dulu, tidak ada yang berani membantu. Mereka semua mengatakan bahwa perjanjian dengan kekuatan gelap itu terlalu kuat untuk dibatalkan. Suatu hari, Rian mendengar tentang seorang pertapa yang tinggal di gunung jauh. Konon, pertapa itu memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan bisa membantu orang yang terjebak dalam kutukan. Dengan harapan baru, Rian memutuskan untuk mencari pertapa itu. Perjalanan ke gunung itu tidak mudah. Rian harus melewati hutan lebat dan mendaki lereng yang curam. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan ibunya memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gua kecil di puncak gunung. Di dalam gua itu, seorang pertapa tua sedang duduk bermeditasi. "Apa yang kau cari, anakku?" tanya pertapa itu dengan suara lembut. Rian menceritakan seluruh kisahnya, mulai dari pesugihan yang dilakukan ibunya, hingga ibunya yang terjebak di dunia gelap. Pertapa itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kutukan ini sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk dibatalkan. Kau harus melakukan ritual pengorbanan yang besar." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rian dengan penuh harap. Pertapa itu menjelaskan bahwa Rian harus melakukan ritual di tengah hutan, di tempat di mana ibunya pertama kali bertemu dengan wanita tua itu. Ritual itu membutuhkan pengorbanan darah dari orang yang terikat dengan kutukan, yaitu Rian sendiri. "Kau harus siap dengan konsekuensinya," pesan pertapa itu. Rian mengangguk meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. Esok harinya, ia pergi ke hutan dengan membawa perlengkapan ritual yang diberikan oleh pertapa itu. Malam itu, Rian melakukan ritual seperti yang diinstruksikan. Ia menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan mengucapkan mantra yang diberikan oleh pertapa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Rian merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia terus melanjutkan ritual. Ketika ritual hampir selesai, wanita tua itu muncul di hadapannya. "Kau pikir kau bisa membatalkan perjanjian ini?" tanyanya dengan suara marah. Rian menjawab dengan tegas, "Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibuku." Wanita tua itu tertawa. "Baiklah, jika kau bersedia menggantikan ibumu, maka perjanjian ini bisa dibatalkan." Rian tidak ragu. Ia mengangguk. "Aku bersedia." Tiba-tiba, Rian merasa dirinya terlempar ke dunia gelap itu. Ia melihat ibunya, yang terlihat lelah dan kurus, perlahan menghilang. Bu Rizka terbangun di dunia nyata, sementara Rian terjebak di dunia gelap, menjaga warung ayam geprek yang tak pernah sepi. Bu Rizka yang kini bebas menyadari bahwa anaknya telah menggantikannya. Ia menangis, mengetahui bahwa Rian telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Setelah Rian terjebak di dunia gelap, Bu Rizka kembali ke desa dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi kini juga harus kehilangan anak semata wayangnya. Setiap hari, ia merenung di depan warung ayam geprek yang kini sepi, meskipun tetap berdiri sebagai simbol kutukan yang tak pernah berakhir. Suatu malam, Bu Rizka bermimpi tentang Rian. Dalam mimpinya, Rian terlihat tenang, duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya redup. Rian tersenyum dan berkata, "Ibu, jangan bersedih lagi. Aku sudah menerima takdirku. Tapi, ibu harus berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba jalan pintas seperti ini. Hidup ini tentang kerja keras dan kejujuran, bukan tentang kekayaan instan." Bu Rizka terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa Rian benar. Pesugihan itu hanya membawa penderitaan dan kehilangan. Ia memutuskan untuk menutup warung ayam geprek itu selamanya.
Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Esok harinya, Bu Rizka pergi ke warung dengan tekad yang kuat. Ia membersihkan warung itu untuk terakhir kalinya, lalu menguncinya rapat-rapat. Ia juga pergi ke hutan dan menemui Mbah Jono, meminta nasihat tentang bagaimana cara menghilangkan energi negatif yang masih tersisa dari warung itu. Mbah Jono mengangguk, "Bu Rizka, kau sudah mengambil langkah yang tepat. Sekarang kita harus melakukan ritual pembersihan untuk memutuskan hubungan dengan kekuatan gelap itu." Mbah Jono dan Bu Rizka melakukan ritual pembersihan di depan warung itu. Mereka menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan mengucapkan doa-doa untuk memutuskan hubungan dengan dunia gelap. Setelah ritual selesai, Mbah Jono berkata, "Sekarang, warung ini tidak akan lagi menjadi gerbang ke dunia gelap. Tapi, kau harus berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba jalan pintas seperti ini." Bu Rizka mengangguk, "Aku berjanji, Mbah. Aku sudah belajar bahwa kekayaan sejati datang dari kerja keras dan kejujuran." Sejak saat itu, Bu Rizka hidup dengan sederhana, bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia juga sering memberikan nasihat kepada orang-orang di desanya, mengingatkan mereka tentang bahaya mencari jalan pintas menuju kekayaan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penderitaan dan kehilangan. Hidup ini tentang kerja keras, kejujuran, dan ketekunan. Jangan pernah tergoda untuk mencoba jalan pintas seperti pesugihan, karena konsekuensinya bisa jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Selalu ingat bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Lebih baik kita bekerja keras dan hidup dengan jujur, meskipun hasilnya tidak instan, daripada mengambil risiko yang bisa menghancurkan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Warung ayam geprek itu akhirnya ditutup selamanya, dan Bu Rizka hidup dengan tenang, mengingat pelajaran berharga dari pengorbanan Rian. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi dengan kerja keras dan kejujuran, kita bisa melewati semuanya dengan kepala tegak. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun itu lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang dan pikiran yang jernih, bukan dari kekayaan yang instan. Ayo subscribe sekarang dan dapatkan akses eksklusif ke konten kami yang tidak tersedia di tempat lain. Jangan lupa like, share, dan komen. Disclaim: cerita dalam video ini hanya fiktif belaka, khayalan semata. Jika ada kesamaan dalam cerita, nama tokoh, dan tempat, semua demi kebutuhan hiburan saja, nikmati saja horornya.